Tradisi renungan suci Prabowo dan Jokowi sama makna tapi beda gaya. Presiden RI, Prabowo Subianto, memilih tradisi upacara malam renungan suci dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang lebih ringkas dari era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam prosesi upacara ziarah nasional dan renungan suci yang digelar di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu tengah malam. Presiden Prabowo lebih menekankan pada penghormatan langsung kepada arwah pahlawan melalui simbol peletakan karangan bunga di Monumen Pahlawan Nasional TMP Kalibata, sedangkan pada era Jokowi menghadirkan renungan suci dengan nuansa formal dan penuh simbol kenegaraan melalui pembacaan naskah resmi dan doa. Ketibaan kepala negara tepat pukul 0 WIB langsung dirangkai dengan prosesi peletakan karangan bunga tepat di bawah patung burung Garuda di Monumen Pahlawan Nasional TMP Kalibata. Presiden Prabowo kemudian mengajak seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta guna, mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan kita, mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai, ucap Presiden Prabowo. Rangkaian upacara yang berlangsung kurang dari 10 menit itu kemudian diakhiri dengan laporan Komandan Pasukan yang menyatakan seluruh rangkaian kegiatan telah terlaksana dan membubarkan pasukan. Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan anggota Kabinet Merah Putih yang kompak menggunakan seragam PSL berwarna gelap dan kopiah. Sementara itu, pada tradisi yang sama, di HUT ke-79 kemerdekaan RI 2024, Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara, apel kehormatan, dan renungan suci yang digelar di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota Nusantara IKN. Dalam prosesi selama lebih dari 15 menit itu, Jokowi membacakan naskah apel kehormatan yang berisi pernyataan hormat kepada arwah para pahlawan, ikrar melanjutkan perjuangan, dan doa agar pengorbanan para pejuang diterima Tuhan Yang Maha Esa. Upacara berlangsung dengan susunan lengkap, mulai dari penghormatan senjata, tiupan trompet, pembacaan doa oleh Menteri Agama, hingga laporan Komandan Upacara. Tahun lalu, prosesi yang melibatkan Presiden dan Wakil Presiden digelar di 2 lokasi, yakni di IKN yang dipimpin oleh Jokowi dan di TMP Kalibata oleh KH Ma'ruf Amin yang saat itu Wakil Presiden. Lewat tradisi yang sama, dalam pembacaan naskah resminya tahun lalu, Ma'ruf Amin menginformasikan bahwa total jasad yang dimakamkan di TMP Kalibata mencapai 10.350 pahlawan, terdiri atas personel TNI dan Polri 9.301 pahlawan, Badan Perjuangan 930 pahlawan, tokoh nasional 76 pahlawan, dan tidak dikenal 43 pahlawan. Kendati berbeda format, keduanya tetap memaknai renungan suci. Ini dia perbedaan video renungan suci Prabowo dan Jokowi. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Semoga semua perjuangan para pahlawan, para pendiri bangsa dan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia bisa diterima Tuhan dan kita semua diberi kekuatan untuk Indonesia. Laporan Komandan Upacara
kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara apel kehormatan dan renungan suci siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan naskah apel kehormatan dan renungan suci oleh Inspektur Upacara. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kami yang hadir pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 00.00 WITA, pada upacara mengenang arwah dan jasa para pahlawan nusa dan bangsa yang telah bersemayam di Taman Makam Pahlawan maupun para pahlawan yang tidak dikenal nama dan tempatnya di kota-kota, di dusun-dusun, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah ngarai, dan di dasar-dasar lautan. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa semoga arwah para pahlawan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ibu Kota Negara Nusantara, 17 Agustus 2024. Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai.
kita semua perjuangan para pahlawan, para pendiri bangsa dan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia bisa Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara apel kehormatan dan renyungan suci siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan naskah apel kehormatan dan renungan suci oleh Inspektur Upacara. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kami yang hadir pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 00.00 WITA, pada upacara mengenang arwah dan jasa para pahlawan nusa dan bangsa yang telah bersemayam di Taman Makam Pahlawan maupun para pahlawan yang tidak dikenal nama dan tempatnya di kota-kota, di dusun-dusun, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah ngarai, dan di dasar-dasar lautan. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Kami berdoa semoga arwah para pahlawan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ibu Kota Negara Nusantara, 17 Agustus 2024, Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai.